Hari Bakti PU ke-79, Bakti PU sigap bangun negeri untuk rakyat. Menyanyikan lagu Mars Pekerjaan Umum. Pemirsa, memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2024 dengan tema Bakti PU Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat, dirangkai dengan upacara bendera untuk memperingati Hari Bakti PU. Sambutan dari Kementerian PUPR yang dibacakan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan, SDM, dan pengembangan otonomi khusus Papua Tengah UKAS pada Hari Bakti ke-79 di lapangan Bandara Udara Manabire, Selasa 3 Desember 2024. Kementerian PUPR mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh insan PU atas kerja keras dan dedikasi yang luar biasa selama ini. Program kerja yang telah dilakukan oleh PUPR selama 10 tahun terakhir dalam bidang pembangunan infrastruktur yang masif untuk mendukung peningkatan daya saing nasional. Di antaranya, bidang sumber daya air, pembangunan 61 unit, bendungan dengan progres saat ini telah selesai 53 bendungan, jaringan irigasi seluas 1,24 juta hektar, pengendalian banjir, dan pengaman pantai sepanjang 2041 km. Selanjutnya, pembangunan jalan tol sepanjang 2.432 km, 5.999 km jalan nasional baru, jembatan bentang dengan panjang sepanjang 125.900 meter, dan flyover underpass sepanjang 27.670 meter. Bidang cipta karya pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM sebesar 36.380 liter per detik, penanganan sanitasi dan persampahan untuk 13,7 juta kepala keluarga, dan penanganan kawasan pemukiman seluas 94.320 hektar. Peringatan Hari Bakti PU ke-79 ini juga merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Kementerian PU untuk terus meningkatkan nilai-nilai dan semangat dalam menjaga kesempatan, disiplin, dan sportivitas dalam bekerja. Para ibu, para insan PU dimanapun berada, untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 dengan tema Bakti PU Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah para pahlawan, sabta taruna, para senior, dan keluarga besar Kementerian PU yang telah mendahulu kita berpulang ke rahmatullah. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perkenankan saya
menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan PU atas kerja keras dan dedikasi yang luar biasa selama ini. Dengan kekompakan dan kerjasama tim, kita berhasil mengatasi berbagai hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan terus melayani masyarakat dengan infrastruktur yang kita bangun dan pelihara. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, peringatan Hari Bakti PU tahun 2024 sangat spesial karena pada tahun ini kita memiliki presiden dan wakil presiden baru, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pada 21 Oktober 2024, saya mendapat amanah sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya meminta dukungan Bapak dan Ibu seluruh insan PU untuk bersama-sama membangun infrastruktur untuk rakyat. Visi Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan melalui 8 misi Astacita, di mana 2 misi diantaranya merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu memantapkan swasembada pangan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Bernard Sitorus, dalam wawancaranya mengharapkan dengan hari ulang tahun dan hari daerah otonomi baru DOB yang baru ini, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR bisa memperkuat pembangunan dan berkolaborasi dengan Balai Bina Marga agar berupaya pembangunan di Papua Tengah bisa terlaksana. Dirinya menambahkan periode tahun 2024 yang sudah dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah banyak fokus di pusat pemerintahan yang sekunder, primer, kemudian akses ke atas yang baru dan jalan di Nabire untuk akses ke kota. Bernard Sitorus berharap PUPR Papua Tengah akan bersinergi dengan balai pusat dan daerah supaya percepatan pembangunan khususnya di DOB ini dipercepat dan dalam jangka 5 tahun ini sudah terwujud semua. Apalagi dengan presiden yang baru sangat concern dengan daerah otonomi baru. Di sisi lain, Kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Wijayanto dalam wawancaranya bersama media menyebutkan BPJN akan membangun jalan untuk menembus isolasi di daerah-daerah pegunungan, terutama ruas di Wagete, Timika, Enarotali, Sugapa, Lagari, Wapoga, kemudian arah Wanggar sampai batas Provinsi Papua Barat sudah tembus. Kebetulan saya dengan Kepala Balai Bina Marga yang baru, bisa kami harapkan dengan PUT ini, kami DOB yang baru bisa mempercepat pembangunan. Kami akan berkolaborasi dengan Balai Bina Marga, dengan mungkin Balai Perumahan atau BWS, supaya target pembangunan di Papua Tengah bisa terlaksana. Apalagi sekarang rencana ke depan, kita akan coba target ke arah gunung, yaitu ke Intan Jaya, ke Puncak Jaya. Yaitu jalan yang akan dibuat. Betul juga akan ada perumahan-perumahan yang akan kita bangun dari Dinas PUPR untuk tahun 2005. Mungkin dari Pak Baru, silakan. Baik, terima kasih. Kebetulan kami dari Balai BPJN Papua Tengah, ya bisa dibilang baru tahun 2024 karena terbentuknya Provinsi Papua Tengah baru. Nah, prioritas kami untuk Balai Jalan ini, kami membangun jalan untuk menembus isolasi di daerah-daerah pegunungan, terutama ruas seperti Wagete Timika, kemudian Enarotali Sugapa, kemudian juga ada Lagari Wapoga, kemudian arah Wanggar sampai batas Provinsi Papua Barat itu sudah tembus. Nah, jadi mungkin untuk 2025 nanti potensi kita untuk tembus ke Timika, Wagete Timika. Mungkin itu kami dari Balai Jalan. Kalau kemarin dari Dinas PU ada pekerjaan ke sana, itu dia akan dengan dana khusus untuk membuka akses ke sana. Cuma memang ada beberapa kendala, yaitu pemalangan dan lainnya. Tetapi kami akan usahakan kerja tetap target kami selesai tahun ini. Begitu. Kami banyak fokusnya adalah di pusat pemerintahan, yang sekunder, primer, kemudian akses ke atas yang baru, kemudian jalan di Nabire ini untuk akses
di kota juga, karena Ibu Wamen ingin melihat wajah ibu kota ini menjadi yang baik, yang bagus. Jadi kami juga fokus di Nabire, dan juga yang tadi bukan berarti hanya kota Nabire, tetapi ke Dogiai, ke Deyai, ada ke Paniai. Nah, nanti memang ada kerjaan kami yang ke Sugapa juga. Untuk sekarang ini memang kemarin mengalami keterlambatan dikarenakan banyak kendala pemalangan. Memang setelah kita bayar untuk ke masyarakat, kita baru berjalan tuh mulai di bulan Oktober. Jadi sekarang progres itu sekitar 50-60% untuk dari daerah pedalaman. Kami tetap target optimis di tahun ini harus selesai, dikarenakan kemarin kami banyak dana meluncur dari tahun 2023. Nah, dengan harapan kami sih tahun ini hambatan-hambatan yang tadi nggak terjadi di Desember ini. Kalau terjadi hambatan lagi ya kemungkinan ya kami akan mengalami keterlambatan. Bukan dari masalah teknis tapi non teknis. Gitu. Terima kasih. Ya harapan kami akan bersinergitas dengan baik pusat maupun daerah supaya percepatan pembangunan khususnya di OB ini yang perlu mengalami percepatan ya bisa dalam jangka 5 tahun ini sudah terwujud semua. Itu harapan kami. Apalagi dengan presiden ini sangat konsen untuk daerah DOB. Apalagi kita bersyukur untuk Ibu PJ Gub kita sekarang sudah jadi Ibu Wamen Negeri. Ya harapan kami untuk connect ke pusat lebih mudah. Itu aja. Oke. Selamat datang di Fajar Baru Furnitur. Selamat berbelanja.